Halo, perkenalkan nama saya Alif Noval Al-Khairi. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Mularman. NIM saya nomor 72. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan juga jamur. Tapi sebelum itu, saya akan mulai dengan pewarnaan bakteri terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih bakteri itu? Jadi bakteri itu merupakan mikroba uniseluler atau yang bersel satu yang mempunyai tiga bentuk dasar, yaitu bentuk bulat atau yang disebut sebagai kokus, yang kedua adalah bentuk batang atau disebut sebagai bacillus, yang ketiga ada bentuk silindris, dan juga ada bentuk lengkung atau yang disebut sebagai spiral. Nah, untuk melihat struktur sel bakteri dengan seksama, diperlukan suatu pewarnaan. Biasanya pewarnaan yang digunakan disebut pewarna bakteri. Fungsi pewarnaan bakteri terutama memberi warna pada sel atau bagian-bagiannya, sehingga menambah kontras dan tampak lebih jelas bagian-bagian selnya atau bentuk dari selnya itu sendiri. Nah, sel-sel bakteri yang tidak diwarnai pada umumnya sukar diamati. Sukar diamati maksudnya sel-sel yang tidak diwarnai itu sukar diamati dengan mikroskop cahaya, karena sitoplasma sel mempunyai indeks bias yang hampir sama dengan indeks bias lingkungan yang bersifat cair. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan pewarnaan negatif. Jadi, apa sih maksudnya pewarnaan negatif itu? Jadi, pewarnaan negatif itu merupakan cara pewarnaan tidak langsung, karena yang diwarnai itu bukan bakterinya, bukan bukan selnya nih yang diwarnai. Jadi, ini warna itu adalah justru latar belakangnya. Jadi, kayak backgroundnya gitu yang diwarnai. Sedangkan bakteri sendiri tidak mengalami pewarnaan. Jadi, bakterinya terlihat jelas karena belakangnya atau latar belakangnya itu gelap. Nah, biasanya pewarna yang sering digunakan itu adalah nigrosin dan juga tinta Cina. Langsung saja kita ke alat dan bahannya. Jadi apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama pastilah kita perlu bakterinya atau yang disebut biakan murninya. Yang kedua tadi larutan pewarna bakterinya, nigrosin dan juga tinta Cina. Yang ketiga adalah alkohol 70%, yang keempat ada objek glass, dan yang kelima ada jarum OC, yang keenam ada batang gelas, yang ketujuh ada pipet, dan yang ke-8 ada lampu spiritus. Lanjut ke step-stepnya atau cara kerjanya. Jadi yang pertama, kita harus bersihkan dulu objek glassnya hingga objek glassnya dengan alkohol hingga larutan lemaknya itu hilang atau hingga bersih lah bisa dibilang. Kemudian panaskan sekilas di atas nyala api spiritus, lalu setelah itu didinginkan. Yang kedua, ambil suspensi biakan murni bakteri tadi dengan OC secara aseptis dan letakkan di atas objek glass. Yang ketiga, ambil larutan tinta Cina dengan batang gelas atau pipet dan dicampurkan dengan suspensi bakteri yang ada pada permukaan objek glass tadi hingga merata. Dan jadi bentuknya itu lapisan yang tipis sekali ntar. Kemudian harus dikering-keringkan. Yang keempat, amati preparat dengan mikroskop dengan perbasaran kuat dengan minyak imersi. Ntar sel-sel bakteri akan tampak transparan dengan latar belakang hitam atau gelap. Yang kelima, tinggal difoto deh bakterinya di mikroskop tadi atau digambar juga boleh. Selanjutnya adalah pewarnaan jamur atau yang disebut sebagai fungi. Tapi sebelum itu apa sih fungi itu? Jadi fungi itu adalah nama dari kelompok besar makhluk hidup eukaryotik heterotrof. Maksudnya itu eukaryotik itu dia sudah memiliki inti sel sendiri dan juga dia sifatnya heterotrof yang maksudnya adalah dia dapat membuat makanan sendiri atau membutuhkan organisme lain untuk menyuplai kebutuhan nutrisinya. Nah, kalangan ilmuwan biasanya sering menyebutnya juga bukan sebagai jamur, bukan fungi, tapi juga sebutnya sebagai cendawan. Nah, tapi masyarakat awam itu biasanya menyebut fungi itu sebagai jamur, kapang, hamir, ataupun ragi. Nah, jadi langsung saja ke teknik pewarnaannya. Jadi teknik pewarnaan yang saya gunakan adalah dengan menggunakan pewarnaan lactophenol cotton blue yang disingkat sebagai LPCB. Nah, jadi step-stepnya itu atau cara kerjanya itu adalah yang pertama, ditetesi 1 tetes lactophenol cotton blue tadi LPCB tadi pada gelas objek. Yang kedua, diambil satu spesimen atau bahan pemeriksaan dengan menggunakan OC, jarum OC tadi, kemudian diletakkan pada gelas objek tersebut. Setelah itu ditutup dengan menggunakan kaca objek. Setelah itu yang ketiga ditunggu selama 10 menit, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali atau 100 kali untuk melihat bagian-bagian dari fungi itu sendiri. Bisa melihat miseliumnya, bisa melihat tipe hifanya, dan juga bisa melihat kantong sporanya. Ya, jadi itu saja sekian dari materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih mohon maaf.